Fotoin gua dong Will dan Semangat, semangat. Ya. Oke, terima kasih. Mana di sini panas gitu. Dan di gambar ini minyak banget. Kalau sebelah SMA Korpri Bekasi, Jawa Barat. Selamat datang di kampus kami, Universitas Pendidikan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru yang telah hadir di Universitas Pendidikan Indonesia ini, selamat datang. Dan kepada para siswa-siswi, sebelumnya kami minta maaf mungkin agak telat masuk ke ruangannya dikarenakan ada beberapa hal yang harus kami perbaiki dulu peralatannya. Ke Bapak Ibu juga mohon maaf saya sampaikan. Sebelumnya acara dimulai, mungkin saya minta kepada Wakil Kepala Sekolah dari Korpri Depok, Bekasi, mohon maaf, Ibu Setiawati SPD MIKOM, kami persilakan untuk sepatah dua patah kata untuk sambutannya. Baik. Ini aja ya. Terima kasih kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak di sini Bapak sebagai Aktivitas Akademika Universitas Indonesia, Universitas Pendidikan Indonesia. Saya deg-degan jadi nih Pak. Kembali ke kampus, kebetulan alhamdulillah saya adalah alumni dari Universitas Pendidikan Indonesia. Jadi comeback again gitu ya Pak. Jadi saya agak deg-degan ketemu sama kampus setelah sekian lama ya, sekian tahun gitu ya teman, dengan membawa anak-anak saya yang hebat-hebat di sini. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat rahmatnya kita bisa berkumpul di sini di tempat yang baik ini, di universitas kebanggaan saya pribadi, dan insya Allah jadi kebanggaan kita semua. Saya sangat senang bisa hadir di sini bersama anak-anak saya, teman-teman saya yang terhormat, Bapak Ibu pendamping, anak-anak saya yang saya banggakan. Alhamdulillah yang sudah kumpul di sini. Kita di sini mau datang dengan saya ucapkan terima kasih dulu karena saya bisa dan anak-anak semua SMA Korpri Bekasi bisa diterima di sini untuk mendapatkan banyak informasi terkait Universitas Pendidikan Indonesia yang mungkin banyak anak-anak saya yang belum tahu tentang UPI gitu ya Pak. Kan taunya dulu UPI itu guru ya IKIP gitu ya Pak ya. Kalau sekarang mungkin nanti akan dijelaskan oleh Bapak yang di depan terkait dengan Universitas Pendidikan Indonesia pada saat ini. Tujuan kami di sini tentunya dalam kegiatan namanya Studi Kampus Pak. Jadi itu adalah program kami setiap tahunnya. Alhamdulillah masih bisa datang ke sini gitu ya. Terus nanti tujuannya adalah untuk memperkenalkan kampus-kampus dan pada akhirnya nanti anak-anak bisa memilih jurusan sesuai apa yang mereka inginkan gitu. Jadi saya pribadi dan mewakili dari sekolah, mewakili pimpinan yang tidak bisa hadir, mengucapkan terima kasih sekali lagi atas penerimaannya pada sekolah kami. Semoga acara ini bermanfaat, acara ini bisa menjadi berkah untuk kita semua, dan mudah-mudahan nanti anak-anak saya ada yang berminat untuk ke UPI terus lolos masuk UPI. Amin ya rabbal alamin. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Wakil Kepala Sekolah Korpri Bekasi. Sebelumnya ada satu kata dua kata dari pembicara kami, yaitu Bapak Jaka. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, saya Jaka Fala, ya SSN MPD. Kami bersama Pak Budi, saya dengan Pak Budi, SAP ya Pak. Baik. Kami dari Humas UPI, ya. Memang yang keseharian menerima kunjungan dari sekolah-sekolah maupun kami yang berkunjung ke sekolah Bapak Ibu. Jadi kalau
kepengen dikunjungi juga boleh Bapak Ibu untuk kami berkunjung ke sana untuk memberikan materi yang kami punya, atau mungkin lebih spesifik mungkin lebih kepada hal-hal yang mendetil, kami juga siap. Ya, baik. Ya, tepuk tangan dulu buat SMA Korpri Bekasi. Kalian punya baik. Kalian punya yel-yel nggak? Coba yelnya gimana? Mungkin SMA Korpri Bekasi, begitu ya Pak ya? Ya. Baik, saya ini ya, saya kepengen ada yel-yelnya terdengar di kampus kami. Baik. Apa? Oh baik. SMA Korpri Bekasi. Oh 3 kali. Baik. Maaf. SMA Korpri Bekasi. SMA Korpri Bekasi. SMA Korpri Bekasi. Meriah, tepuk tangannya. Ya, baik. Selamat datang di Universitas Pendidikan Indonesia. Baik ya. Saya di sini nanti akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan penerimaan mahasiswa baru. Terus juga nanti jalur masuknya seperti apa. Pasti Bapak Ibu guru yang di sini pasti juga paham gitu ya. Berikutnya saya juga akan sampaikan tentang fakultas ya. Ada prodi-prodinya, juga kampus daerah dan fasilitas. Mungkin ada nanti tambahan, ada beasiswa mungkin ya, biasa ditanyakan. Terus nanti ada beberapa hal terkait hal yang mungkin jadi pertanyaan buat Bapak Ibu guru juga boleh. Juga buat khususnya buat adik-adik aja ya. Adik-adik atau kakak-kakak nih dipanggilnya. Ya, buat para siswa dan siswi yang ingin berkuliah di Universitas Pendidikan Indonesia. Baik, untuk mengawalinya saya akan tontonkan profil UPI ya. Jadi biar kenal, kalau ibu mah udah kenal Bu ya. Baik, biar kenal tentang UPI. Tapi mohon maaf ini ada gangguan teknis ya. Mudah-mudahan terdengar suaranya. Universitas Pendidikan Indonesia yang didirikan pada tahun 1954 dengan nama Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) telah berkembang menjadi universitas kelas dunia dengan mandat yang semakin luas. Berlokasi di Bandung, sebuah kota yang penuh dengan semangat, UPI telah menjadi bagian integral dari dinamika sejarah dan budaya bangsa. Sebagaimana diwakili oleh Bumi Siliwangi atau Villa Isola, sebuah gedung cagar budaya bergaya Art Deco yang menjadikannya sebagai ikon. UPI akan terus melestarikan warisan sejarah dan budaya untuk mewujudkan tujuan nasional Indonesia. UPI yang memiliki visi Leading and Outstanding University memiliki tekad yang kuat untuk menjadi pelopor dalam bidang pendidikan melalui berbagai keunggulannya. Sebagai salah satu perguruan tinggi negeri berbadan hukum, UPI memiliki otonomi untuk mengelola berbagai hal secara mandiri, baik aspek akademik maupun non-akademik. Dengan mengusung moto kampus yang ilmiah, edukatif, dan religius, UPI senantiasa berupaya menyeimbangkan ketiga ranah tersebut secara proporsional dan saling melengkapi. Saat ini UPI menyelenggarakan pendidikan pada 9 fakultas, yaitu Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra, Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan, Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Pendidikan Seni dan Desain, dan Fakultas Kedokteran, serta 1 sekolah pasca sarjana. UPI yang terdiri atas 1 kampus utama dan 5 kampus lainnya yang tersebar di berbagai lokasi, bersatu dalam visi yang sama, menggapai masa depan gemilang melalui pendidikan yang berkualitas, mewadahi mimpi-mimpi untuk diperjuangkan, ide-ide untuk ditransformasikan, dan masa depan untuk dipersiapkan melalui pendidikan yang progresif dan inovatif. Dalam pembinaan kegiatan kemahasiswaan, UPI mengoptimalkan pemberdayaan unit kegiatan mahasiswa. Sejumlah penghargaan telah diraih oleh mahasiswa UPI, baik pada level nasional maupun internasional.
UPI juga memperkuat komitmennya dalam kerjasama internasional dengan berbagai perguruan tinggi dan instansi terkait yang menjadi landasan penting untuk mengukuhkan ruang lingkup dan tujuan kerjasama sebagai cerminan visi global UPI yang merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan. Kampus UPI dirancang dengan teliti untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Sarana dan prasarana ditata sedemikian rupa, gedung-gedung modern dibangun secara terstruktur dan ergonomis, serta sistem informasi yang dikelola secara terintegrasi untuk memfasilitasi berbagai aktivitas produktif, baik yang bersifat akademis maupun non-akademis. Untuk itu, UPI senantiasa berupaya untuk meningkatkan mutu layanan, sehingga memberikan kontribusi positif terhadap proses pembelajaran dan kualitas hasil belajar yang semakin efektif dan efisien. UPI berjanji akan terus meneguhkan reputasi sebagai universitas kelas dunia melalui kolaborasi lintas budaya sehingga menjadikan UPI sebagai destinasi pendidikan yang diakui secara global. Dari Bumi Siliwangi nan asri, demi bakti untuk seantero negeri dan masyarakat dunia yang sedang menanti. Baik, tepuk tangan buat Universitas Pendidikan Indonesia. Tentang Universitas Pendidikan Indonesia, ya Bu ya. Ibu senyum-senyum. Saya sebetulnya di sini grogi juga Bu. Baik, ya. Sambil saya mempersiapkan bahan presentasi saya akan munculkan di sini nanti PowerPoint-nya tentang Universitas Pendidikan Indonesia. Ya, sambil menunggu tentunya. Buat para siswa dan siswi juga bisa mempersiapkan nanti pertanyaan apa ya yang akan disampaikan ke kami ya. Tentunya pertanyaan-pertanyaan yang terbaik ya, pertanyaan-pertanyaan yang berkaitannya relevan dengan kondisi kalian. Sekarang kelas berapa? 12. Berarti masih ada kesempatan ya untuk mempersiapkan untuk bisa masuk ke PTN ya. Baik, sebentar Pak Budi boleh bincang-bincang dulu. Baik, sekali lagi saya mohon maaf kepada Bapak dan Ibu Guru atas kekurangan kami, keterbatasan kami di sini karena belum. Jadi kalau ada kunjungan itu Bu, masih kalau gedung ini bisa dipakai ya gedung ini, jadi tidak sepenuhnya di sini terus, jadi kita menerima di tempat-tempat yang ada di gedung lain juga. Di sini kendalanya sangat banyak ruang, karena yang gedung yang lain sering dipakai, jadi sementara dipakai di sini. Mohon maaf. Iya, permohonan maaf buat Bapak dan Ibu guru juga para siswa jika kurang nyaman di sini. Di sini sebenarnya gedung amphitheater ya. Buat sekalian saya perkenalkan, ini walaupun terlihatnya berantakan gitu ya, tapi ini gedung yang biasanya dipakai untuk pertunjukan seni tari, ada seni teater juga, ada seni musik. Biasanya di sini. Sebetulnya akustiknya bagus, cuma sekarang lagi masa perbaikan ya. Ini sedang diperbaiki. Dan kami juga permohonan maaf lagi peralihan pimpinan. Kantor kami pun lagi dalam rangka untuk dipindahkan. Jadi mohon maaf kalau beberapa hal teknis ya tidak bisa kami kondisikan, termasuk kunjungan kenapa harus di sini dan lain-lain. Memang kami sedang dalam rangka untuk perbaikan fasilitas sebetulnya ke sana. Nah, untuk ketidaknyamanan ini kami akui ya, siapa tahu ada yang mengganjal, loh kok ini seperti ini ya. Nah itu makanya tadi Pak Budi menyampaikan. Baik. Untuk untuk menambah kita makin tahu banyak hal tentunya, karena memang hari ini adalah kita ingin membahas ada apa sih sebetulnya di UPI itu ya. Ada fakultas apa saja yang ada di UPI. Tentunya ada pertanyaan itu mungkin buat para siswa. Penasaran nggak kira-kira? Coba saya mau tanya dulu nih, apa betul? Berapa banyak sih yang ada di sini mau kuliah di UPI? Coba tangannya, yakin nih cuma segini nih. Kalau sampai jangan-jangan ya kita nggak pernah tahu Bu ya. Ternyata yang datang ke sini semuanya lolos di UPI. Amin ya rabbal alamin.
Ya, baik, banyak kok, sudah banyak, dan saya yakin yang nggak ngacung sebenarnya kepengen Bu ngacung Bu, cuman ngacung nggak ya? Tapi ada pilihan PTN lain loh yang lebih baik. Nggak apa-apa, karena PTN terbaik di Indonesia ya salah satunya adalah Universitas Pendidikan Indonesia. Ada PTN-PTN lain, ada. Kalau yang dekat dengan Bekasi itu ada UI ya, ada Universitas Indonesia. Bahkan ada yang saingannya UPI itu adalah IKIP Jakarta ya, yang berubah menjadi Universitas Negeri Jakarta ya. Satu-satunya di Indonesia. Nih catatan baiknya loh, yang tidak berubah membawa labeling daerahnya. Seperti misalkan IKIP Yogyakarta Bu ya. IKIP Yogyakarta berubah menjadi UNJ, Universitas Negeri Jakarta Yogyakarta. Terus ada IKIP Padang berubah menjadi Universitas Negeri Padang, dan lain-lain banyak ya, IKIP se-Indonesia. Satu-satunya se-Indonesia yang berubah tidak membawa labeling daerahnya adalah UPI. Ya Bu ya. Itu adalah Universitas Pendidikan Indonesia. Ya. Karena orang tua kami, pendahulu-pendahulu kami tetap mempertahankan nilai pendidikan, tetap ada di universitas kami. Ya, ini menjadi label yang menunjukkan bahwa UPI juga milik seluruh rakyat Indonesia ya, mahasiswa yang ada di Indonesia ya. Sama IKIP Jakarta juga sama, yang datang juga mahasiswanya dari luar dari daerah Jakarta. Sama yang di UNY juga sama, nggak dari Jogja saja tapi dari daerah lain. Sama juga UPI ada yang dari Aceh sampai dari Irian. Baik. Sekarang kita lanjut lagi ya ke PowerPoint. Baik. Nah ini sejarahnya. Sejarahnya dimulai dari PTPG ya, dari FKIP. Kami pernah masuk bagian dari UNPAD waktu itu karena kebijakan dari menteri ya, dari nomenklatur kementerian. Berikutnya kami jadi IKIP Bandung. Nah itu yang berubah jadi IKIP Bandung. Sejarahnya dimulai dari situ, terus berubah sampai menjadi UPI yang PTNBH. Ya, statusnya adalah perguruan tinggi yang berbadan hukum ya, berbadan hukum. Jadi berbadan hukum ini UPI mempunyai istilahnya untuk penerimaan mahasiswa baru ya, punya kebijakan sendiri untuk bukan kebijakan sendiri ya, maksudnya untuk yang SNPMB, SNBT itu masih ikut sama di SM, dan ada SM reguler dan lain-lain. Mudah-mudahan nanti ada jalur untuk ketua OSIS dan lain-lain, itu bagian dari kebijakan yang dikembangkan. Salah satu kelebihannya adalah bisa mengembangkan sisi kerjasama, misal terkait dengan bisnis ya, kerjasama bagian lini-lini bisnis yang ada di UPI. Berikutnya untuk penerimaan pegawai, UPI juga tidak ketergantungan dengan kementerian, pengajiannya juga tidak tergantung dengan kementerian. Ada sisi swastanya sedikit, tapi tetap mengikuti peraturan-peraturan yang ada di pemerintah. Itu kelebihannya dari PTNBH. Dan PTNBH di universitas yang ada di seluruh Indonesia, di antaranya ada UI ya, ada Brawijaya ya di sana, ada juga UNJ juga itu sama, UNJ sepertinya aja sudah. Nah itu ada beberapa universitas termasuk ITB, Unpad ya. Jadi kalau misal UPI itu bagian dari universitas yang besar di Indonesia, itu benar. Nah, itu salah satu ciri diantaranya mengembangkan sisi keorganisasiannya lah, seperti itu. Nah, berikutnya ya, ini secara sejarah biar tahu tentang UPI. Ini terkait dengan visi ya, visinya pelopor dan unggul. Jadi yang masuk ke UPI adalah calon atau mahasiswa yang pelopor dan unggul. Pelopor di sini berarti kalian itu nanti yang memperjuangkan untuk bisa UPI menjadi pelopor dan unggul. Berarti perjuangannya ada di kalian semua mahasiswa yang berkuliah di Universitas Pendidikan Indonesia, termasuk diantaranya ibu ya, pelopor dan unggul ya. Amin ya robbal alamin. Baik, dan ini tujuannya ya bisa dibaca, menghasilkan pendidik, tenaga kependidikan, ilmuwan,
dan tenaga ahli pada semua jenis dan profesi pendidikan tinggi yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif global. Ya, bisa dibaca. Dan menghasilkan mengembangkan penyebar luaskan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah ini ya, sepertinya sama ya, seperti universitas-universitas besar lainnya juga mempunyai visi dan tujuan yang sama untuk mengembangkan pendidikan ya, khususnya buat kalian yang ingin berkuliah tentunya. Baik, lanjut. Nah, kalian pasti kalau ke UPI bakal jadi guru begitu? Iya? Tidak. Ya, kalau ibu guru SPD Bu ya? Iya, SPD. Ternyata di UPI juga sekarang ada yang non kependidikan. Ya, kalian sudah tahu? Sudah tahu belum? Belum ya. Jadi biasanya yang ingin kuliah di UPI, wah nanti pasti keluarnya jadi guru gitu ya. Terus ada juga yang yang ternyata SPD, banyak juga yang nggak jadi guru Bu ya. Ya, jadi guru itu kayak tuntutan. Bahkan ada yang gelarnya tidak SPD tapi menjadi guru yang baik. Jadi guru itu kayak tarikan batin gitu Bu, mungkin ya Bu ya, atau kebutuhan Bu. Baik. Nah, ini untuk informasi saja untuk para siswa ya. Jadi di UPI ada jalur kependidikan dan ada jalur non kependidikan. Nah, untuk jalur kependidikan gelarnya itu SPD ya. Untuk gelar S2-nya MPD. Untuk gelar D3 udah mulai sedikit mulai berubah gitu. Ada yang D4 dan ada yang sudah beralih ke S1 semuanya. Dan untuk yang non kependidikan, di UPI juga ada SE. Kalian tahu SE itu apa? Sarjana Ekonomi, betul. Ada di UPI juga ada SPSI. Apa SPSI? Sarjana Psikologi. Baik. Di UPI juga ada SPAR. Kalian tahu SPAR? Sarjana Pariwisata. Baik. Di UPI juga ada SIKOM. Baik. Di UPI juga ada SS. Apa ini? Screenshot. Bapak, terima kasih Bapak. Ada yang ngomongnya kalau saya tanya begitu Pak, bilangnya ini screenshot katanya. Kalau nggak screenshot, sunscreen katanya gitu. Waduh, macam-macam jawabannya. Nah ya betul Pak, sarjana sastra. Di UPI juga ada SMAT, sarjana matematika, ada SSI, sarjana sains, ada SKOM, sarjana komputer, ada ST, sarjana teknik. Di UPI juga ada SKET. Apa SKET? Sarjana kedokteran. Ada yang berminat jadi dokter di UPI? Ya, pasti ada ya. Ada yang berminat jadi dokter? Wow, dari tadi saya perhatiin ngacung terus. Ya, bagus. Di belakang juga sama. Baik. Kuliah di UPI ya. Jadi di tempat lain juga ada. Tapi sarjana kedokteran di UPI itu juga punya nantilah kalau ngobrol-ngobrol tentang sarjana kedokteran boleh lah. Kita ngobrol sedikit nanti. Baik. Ya. Ini juga masih baru sarjana kedokteran, kalau nggak salah baru jalan 3 tahun ya Pak Budi ya. Baru jalan 3 tahun ini. Jadi mahasiswanya dari awal itu berarti masuk waktu itu SM, seleksi mandiri, baru dimasuk di tahun kedua, baru masuk di seleksi SNBP dan SNBT di tahun ketiga sekarang itu baru udah full sampai SM. Baik. Ya, berikutnya ya. Untuk S2-nya M.Hum, Master Manajemen, doktornya juga sama gelar doktornya. Baik. Nah, ini yang barangkali ini menarik nih buat kalian nih. Di UPI nih ada sekitar 9 fakultas. Ya. Ada 5 kampus daerah. UPI punya kampus daerah. Nah, barangkali nanti ada yang terdekat itu adalah daerah Purwakarta ya. Daerah Purwakarta atau mau ke Serang juga boleh. Tapi barangkali ada yang lebih suka mau di UPI Bumi Siliwangi. Di sini UPI Bumi Siliwangi, UPI pusatnya. Secara fasilitas untuk pembelajaran sama, tidak beda. UKT-nya juga sama gitu ya. Tapi yang membedakan adalah apa? Yang membedakan? Ya nanti kita ngobrol. Baik ya. Itu ada Fakultas Ilmu Pendidikan, ada Fakultas Ilmu Pengetahuan Sosial, ada Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, ada Fakultas Bahasa dan Sastra, ada Fakultas Pendidikan Teknologi dan Industri,
ada Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan, ada Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, ada Fakultas Pendidikan Seni dan Desain, ada Fakultas Kedokteran, ada 5 kampus daerah, ada Cibiru, ada Sumedang, ada Purwakarta, ada Tasik, ada Serang, dan ada sekolah pasca sarjana. Siap. Baik, lanjut ya. Siap. Nah ini kita punya akreditasi Universitas Pendidikan Indonesia, akreditasinya hampir rata-rata A. Ada juga yang unggul ya, ada juga yang akreditasinya baru mulai ya, biasanya terkait dengan fakultas atau prodi yang baru seperti kedokteran. Ada yang baru juga, ada prodi hukum kami punya, ada apa dan lain-lain nanti lah, banyak. Ya. Untuk akreditasi ini penting buat kakak semua ya. Jadi akreditasi ini biasanya Bu ya, buat daftar PNS biasa Bu ya, butuh akreditasi. Nah nanti akreditasi ini berkaitan dengan nanti universitasnya akreditasinya apa, terus nanti prodinya akreditasinya apa ya. Nah jangan khawatir, untuk di Universitas Pendidikan Indonesia hampir rata-rata akreditasinya A. Tapi ada juga yang B, ada juga yang belum, tapi jangan khawatir karena UPI juga bukan universitas yang kecil gitu. Dalam artian kecil ini dalam artian memang banyak sekali prodi yang diurus ya. Jadi insya Allah sebelum kalian nanti lulus akreditasinya sudah berubah. Misal akreditasi pas kalian masuk kayak prodi hukum itu kan masih belum ada akreditasinya, belum ada mahasiswanya, tapi berjalan kalian masuk, nanti pas kalian lulus itu atau belum lulus akreditasinya sudah ada dan minimal B. Ya, begitu insya Allahnya. Capaian seperti itu. Bahkan ada yang dicapai sampai unggul. Ya, berarti kalau unggul berarti lebih baik ya. Oke. Ya. Nah, akreditasi itu penting buat kalian, itu sebagai informasi saja. Jadi ketika kalian milih prodi juga kalian juga harus pilih akreditasinya apa. Kalian lihat. Itu nanti terkait dengan pembelajaran, fasilitas ya, nanti capaian-capaian pembelajarannya dan lain-lain. Intinya ke sana. Baik, lanjut ya. Nah, ini nih dalamannya. Ada Fakultas Ilmu Pendidikan, ya, ada Administrasi Pendidikan, ada Bimbingan dan Konseling, ada Pendidikan Masyarakat, ada Pendidikan Khusus, ada Teknologi Pendidikan, ada Pendidikan Guru Sekolah Dasar, ada Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, ada Perpustakaan dan Ilmu Informasi dan Psikologi. Ada yang tertarik nggak? Dibaca dulu lagi ya. Oke. Nah di sini diperhatikan, ini ada dik ya. Mohon maaf kepotong. Ada dik. Berarti nanti gelarnya adalah SPD. Nah ini yang non di sini ada satu. Nanti berarti SPSI. Ya, Sarjana Psikologi. Ya baik. Lanjut ya. Oke. Di UPI juga ada Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Ada apa saja di dalamnya ya? Ada sekitar 14 prodi. Ada prodi yang terbarunya adalah prodi Ilmu Hukum. Ini non kependidikan. Ada juga Ilmu Komunikasi. Ini termasuk di UPI Ilmu Komunikasi ini termasuk favorit. Ada tadi juga Psikologi, itu juga favorit. Nanti saya bongkar mendaftarnya ada berapa ribu ya kira-kira ya. Nanti kita bongkar. Oke, baik. Ini yang terbaru ya, yang Ilmu Hukum. Kalau nggak salah baru tahun ini baru menerima mahasiswanya. Terus ini ada ada pendidikan kewarganegaraan, pendidikan sejarah, pendidikan geografi, pendidikan agama Islam, pendidikan ilmu pengetahuan sosial, ada pendidikan sosiologi, ada pendidikan pariwisata, ada manajemen riset dan leisure, ada manajemen pariwisata, pemasaran pariwisata, ada manajemen industri catering, ilmu komunikasi, sains informasi geografi, survei pemetaan dan informasi geografis, dan ilmu hukum. Ya. Kelihatan nggak sih kalau dari belakang? Kalau kelihatan, saya nggak akan baca. Kelihatan ya? Kelihatan? Oke, nggak usah dibaca ya. Oke, baik. Selanjutnya, kami juga punya Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra. Ada sekitar 10 prodi. Ada dik, juga ada non-dik. Ada yang tertarik di sini? Ada yang suka nonton drakor? Ada nggak? Nih di sini juga ada pendidikan bahasa Korea.
Biar makin ini Bu, biar makin nikmat. Oh kalau gitu. Oh, alumni bahasa Jepang. Oh, iya. Nah, tepuk tangan dulu dong. Alumni mana Bu? Alumni mana? Di UPI. Masya Allah, subhanallah. Tepuk tangan dulu dong. Sambil biar kita nggak kaku-kaku banget Bu, biar saya nggak grogi di depan sini Bu. Jadi nyanyi dulu Bu, begitu Bu. Nyanyi bahasa Jepang dulu gitu. Ini kayak ngerjain ya. Sebetulnya saya yang lagi dikerjain di sini. Saya dapat gaji Pak. Masa saya ngerjain Ibu. Bu, dari S1-nya di UPI, S2-nya juga di UPI di bahasa Jepang. Pendidikan bahasa Jepang. S3-nya Bu? Masya Allah di Jepang Pak, Masya Allah, subhanallah. Iya Pak ya, harusnya di Jepang Pak ya. Jadi makin ini kasih bahasa Jepangnya Pak ya. Bagus. Berarti ada, kenapa pada acung tangan? Ya, berarti ini ya. Berarti ada 2 Bu, atau semuanya dari UPI? Tapi, oh banyak Bu ya. Oh. Ya berarti Bu, kalau Bapak Ibu gurunya juga dari UPI, berarti siswa-siswanya juga sekolah semuanya kuliahnya di UPI ya? Amin ya rabbal alamin. Ya dengerin biar nanti kalian makin mantap gitu. Makin mantap nanti kalian bakal ngambil prodi yang mana nih yang cocok buat kalian. Atau mau prodi pendidikan bahasa Jepang lagi? Kalau Ibu dari prodi pendidikan biologi dari FPMIPA Bu ya. Gedungnya bagus Bu ya. Gedungnya dari Jika Jepang. Nah Ibu paham. Itu kayaknya gedung paling bagus kalau menurut saya Bu. Iya. Jadi ngomongin gedung Bu. Baik lanjut ya. Nah, UPI juga punya Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Ini fakultasnya Ibu nih. Wah, tepuk tangan dulu nih. Gedungnya ini gedung paling bagus kalau menurut saya. Coba main di sana. Kalau saya ngeliatnya sih gedungnya itu adem Bu, tapi nggak tahu otaknya kalau di dalam Bu. Kayaknya panas Bu ya. Kan saya dari sini Bu, main-main aja Bu kerjaannya Bu. Kalau di sini kayaknya mikir terus Bu ya. Iya, sampai jadi profesor Bu insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, ada sekitar 11 prodi ya. Ada dik dan ada non dik. Ada pendidikan matematika, pendidikan fisika, pendidikan biologi, pendidikan kimia, pendidikan ilmu komputer, pendidikan ilmu pengetahuan alam, matematika, fisika, biologi, kimia, dan ilmu komputer. Ada penerus Ibu nggak di sini coba? Ada. Oh nggak ada mau. Belum ada yang mau jadi guru. Aduh, nanti saya ceritain loh. Ada yang lulusan SPD kerja di salah satu perusahaan besar ya. Kerja di salah satu perusahaan besar. Padahal yang saingannya adalah dari UGM, dari UI, gelarnya SPD nih Bu. Saya tanya waktu itu ketemu gitu. Pas ketemu dan loh kok kamu bisa kerja di perusahaan besar ini? Gajinya gede banget nih. Terus dia ngomong iya Pak nggak tahu. Padahal saya saingannya itu dari UGM, UI dan lain-lain dan ITB juga. Ternyata si mahasiswi yang dari UPI itu yang bergelar SPD itu adalah yang paling cocok untuk diterima perusahaan besar itu karena kesehariannya mungkin berteaching Bu ya. Jadi selalu belajar mengajar gitu di depan siswa gitu Bu ya. Jadi pas begitu dia bawa produk itu gitu, terus dia presentasikan, dia bisa mempresentasikan produk perusahaan besar itu dengan baik. Ya, ternyata gelar SPD itu tidak harus mengajar. Mohon maaf ya kalau saya ngajarin kurang baik ya. Harusnya harus jadi guru ya. Tapi kenapa tidak? Kalau mau beralih profesi, tapi tetap kan istilahnya ada misi yang baik, memberikan pengajaran yang baik kepada produk-produk yang dinilai itu juga baik untuk masyarakat banyak. Jadi menjadi guru tidak harus di depan kelas, tapi menjadi guru untuk produk-produk yang bermanfaat, yang bisa disebarkan seluruh negara atau Indonesia tercinta. Ya, baik. Berikutnya, kami juga punya Fakultas Pendidikan Teknik dan Industri. Ada sekitar 15 prodi ya. Ada yang ini yang baru adalah Teknik Energi Terbarukan dan Teknik Pangan ini baru ya. Dan lain-lain. Ini ada sekitar 15 ya. Ada dik dan ada non dik ya.
Nah, ada yang menarik di sini adalah pendidikan teknik otomotif. Di pendidikan teknik otomotif ada yang suka teknik nggak di sini? Ada yang suka nggak? Biasanya laki-laki itu suka teknik gitu, suka mesin biasanya. Ya, coba. Saya mau bilang nih, yang perempuan juga ada ternyata. Ya, di teknik otomotif ini mahasiswa dan dosennya membuat gokar listrik. Kalian tahu gokar? Gokar listrik pertama sedunia. Tepuk tangan dulu, bro. Saya waktu itu bawa gokarnya ke Jawa Timur. Waktu itu ada pameran, saya bawa dengan mahasiswanya, saya juga bawa ke sana. Sana pameran pameran produk-produk terbarukan itu diantaranya kami bawa itu. Yang lain ada bawa robotik ya, terus bawa hasil-hasil lain. UPI saya perhatikan di situ, UPI membawa produk yang menurut saya gengsinya tinggi ya. Bawa gokar listrik gitu ya. Ini bukan sombong ya, memang kenyataannya begitu. Maksud saya UPI juga tidak kalah dengan ITB, dengan Unpad. Bukan ini mau saing-saingan Bu ya, tapi ternyata mahasiswa dan dosen-dosen UPI berubah. Bukan kayak IKIP zaman dulu Bu. Jadi mohon maaf ya, IKIP itu kan ada sedikit beda kelas dengan universitas yang besar-besar itu. Ternyata saat ini memungkinkan UPI untuk bisa merubah kurikulumnya, bahan ajarnya, merubah capaian produk ya SDGs ya kalau sekarang kita bicara SDGs gitu. Nah ini juga UPI menuju beberapa hal yang terbarukan itu. Dan UPI dengan mahasiswanya juga bergerak. Nah karena mahasiswa yang masuk di UPI itu adalah pelopor dan unggul, dan diantaranya juga kalian, saya yakin nanti bukan hanya gokar listrik, tapi juga nanti produk-produk terbarukan lainnya kalian juga ciptakan. Amin ya robbal alamin. Ya baik, saya lanjut ya. Nah, kami juga punya Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan. Isinya di sini atlet-atlet. Barangkali di sini ada atlet? Ada nggak? Ada atlet. Atletnya punya peringkatnya? Peringkat nasional kah? Ada pada tidur. Ada peringkat nasional di sini? Ada? Nah, kebanyakan di sini yang kuliah adalah atlet-atlet yang masih aktif, ya. Jadi kalau kalian merasa atlet dan kalian punya prestasi juara 1, 2, dan 3, kalian bisa masuk ke UPI melalui jalur seleksi mandiri, jalur yang tidak reguler, jadi jalur prestasi, ya. Kalian bisa gunakan sertifikat, misalnya ada hafiz Quran nggak di sini? Ya. Wah dia ngacung gua hafiz Quran. Ya, kalau ada hafiz Quran juga boleh, itu 15 juz minimal dengan sertifikat hafiz Quran. Kalau enggak masuk juga melalui di sini ada yang suka seni. Ada, atau mungkin di jalur akademik lainnya pernah juara di kompetisi jalur pendidikan dan lain yang akademik gitu ya. Kalian punya prestasi yang sertifikatnya nasional atau mungkin yang kelasnya internasional. Di UPI ada. Jadi kalau kelasnya internasional, beri sertifikatnya internasional, itu berarti jalur masuknya jalur tol, jalur kilat, gitu. Lebih cepat lagi. Nah, kebanyakan di sini yang masuk di UPI ada yang menggunakan jalur prestasi tersebut. Barangkali ada yang berprestasi. Karena saya pas ingat, iya. Baik, berikutnya. Di UPI juga ada pendidikan Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis ya. Ada DIK dan ada non-DIK, ada sekitar 7 prodi ya. Nah, ini pendidikan akuntansi, pendidikan manajemen, manajemen bisnis ya, pendidikan manajemen perkantoran, ada pendidikan ekonomi, manajemen, akuntansi, ilmu ekonomi dan keuangan Islam. Barangkali ada yang tertarik di sini. Baik, lanjut ya. Kami juga punya Fakultas Pendidikan Seni dan Desain. Ada sekitar 6 prodi, ada DIK juga ada yang non-DIK. Barangkali ada yang tertarik nih, yang suka seni. Nanti kita bincang-bincang. Oke, lanjut ya. Kami juga punya Fakultas Kedokteran. Ini yang terbaru. Ada kedokteran dan ada profesi kedokteran. Baik, nanti kalau ada yang mau tanya, kita lanjut ke sesi tanya jawab atau diskusi lah.
Baik, selanjutnya. Nah, kami punya kampus daerah. Nah, kampus daerah ini apa sih? Kenapa kok UPI bisa punya kampus daerah? Apa sih yang diperjuangkan? Saya kasih bocorannya. Jadi, core bisnis, kalau disebut itu core bisnis ya. UPI itu kan core bisnisnya itu adalah pendidikan. Jadi selalu ada di kampus daerah, juga di kampus Bumi Siliwangi ini selalu ada pendidikan guru sekolah dasar, pendidikan guru anak usia dini. Itu selalu ada. Dan itu ada juga di semua kampus daerah yang ada di UPI. Terus yang 3 sampai 5 itu adalah biasanya mewakili kekayaan lokal daerah tersebut. Misal di Tasikmalaya. Di Tasikmalaya kalian tahu ya, di sana banyak sekali industri rumahan ya. Makanya di sana dibuatlah prodi-prodi yang berkaitan dengan kewirausahaan ya. Terus ada juga soal bisnis digital ya, bisnis digital. Karena sekarang berjualan tidak harus punya toko di pinggir jalan, tapi bisa melalui online. Di sini ada nggak pengusaha-pengusaha muda di sini? Ada nggak? Ada ya. Ada yang coba, berarti ada di sini. Saya suka. Sekarang banyak sekali anak-anak yang berbisnis secara online ya, yang penghasilannya lebih daripada penghasilan orang tuanya. Nah itu juga bisa disebut sebagai prestasi. Baik ya. Nah saya lanjut lagi. Di sana juga ada prodi namanya desain produk industri. Nah karena di sana relevan buat prodi-prodi tersebut, nah makanya di Tasikmalaya dibuatlah prodi-prodi yang berkaitan dengan daerah lokalnya, agar daerah lokalnya berkembang. Cita-citanya begitu. Baik, saya lanjut ya. Nah ini berikutnya di Serang, karena dekat dengan laut, ya, maka dibuat di sana prodi-prodi yang berkaitan dengan kelautan. Ada pendidikan perikanan dan kelautan, ada logistik kelautan, ada sistem informasi kelautan. Baik, saya ulang lagi ke depan lagi. Nah, ada UPI Kampus Sumedang, tapi nggak ada prodi tahu ya di sini ya, tahu Sumedang. Saya lagi bercanda, tapi yang kita cuma bapak. Berarti yang tahu cuma bapak ya di sana. Yang anak-anak nggak kepancing Pak, mungkin bercanda saya terlalu tua gitu. Bukan berdibawa tua Pak ya, maaf Pak. Ya, nggak masuk ke anak-anak Pak. Baik. Ya, di sana ada prodi keperawatan, ada profesi nurse ya. Nah, keperawatan di Sumedang ini ternyata adalah yang difavoritkan. Ini masuk ke favorit 1 di rankingnya, itu ranking 1 kan. Nanti saya bocorin datanya. Baik. Berikutnya. Kami juga punya kampus Purwakarta. Nah, barangkali ada yang suka pendidikan sistem dan teknologi informasi, ada sistem telekomunikasi, ada mekatronika dan kecerdasan buatan. Apa itu? AI. Ini tahunya kalian loh, AI ya. Kalian pasti tahu itu. Nah, ini ada prodinya di sana. Barangkali kalian tertarik, tapi di UPI Bumi Siliwangi tidak ada. Adanya di kampus daerah. Baik. Lanjut ya. Berikutnya, ini udah. Berikutnya ini Cibiru. Cibiru ini sebetulnya ada di lingkar Bandung, tapi di pinggir Bandung, hampir masuk ke Jatinangor. Nah ini ada UPI Kampus Daerah Cibiru. Di sana ada pendidikan multimedia, rekayasa perangkat lunak, dan ada teknik komputer. Baik. Lanjut. Nah ini fasilitasnya nih. Barangkali di SMA kalian juga punya fasilitas lebih bagus dari UPI ya. Tapi ini saya tontonkan yang punya UPI nih. Ada fasilitas smart classroom ya. Ini waktu itu pandemi ceritanya. Jadi adalah fasilitas-fasilitas ini di UPI untuk pembelajaran jarak jauh itu melalui Zoom dan lain-lain lah, model-model seperti itu. Dan akhirnya berkembang sampai sekarang. Fasilitas ini tidak sama di setiap prodinya atau di setiap fakultasnya, itu disesuaikan saja dengan kebutuhan dari setiap fakultas dan prodinya. Tapi anggarannya sama. Jadi berarti kualitasnya sama Pak ya. Ini ada contoh lagi fasilitas laboratorium bisnis digital. Contohnya seperti ini. Ya, berikutnya kami juga punya fasilitas laboratorium bisnis digital dan broadcast seperti ini ya. Karena zamannya podcast ya. Kalian juga punya siaran podcast nggak? Di UPI juga punya. Yang official juga ada, yang berantakan milik mahasiswa juga banyak. Baik, selanjutnya kami juga punya fasilitas laboratorium komputer.
Berikutnya kami juga punya fasilitas laboratorium sport science. Ternyata olahraga itu juga ada medisnya Bu ya. Jadi nggak olahraga asal olahraga tapi dicek dulu. Saya pernah masuk di FPOK gitu, pas mau masuk pakai alat gitu, saya ditanya umurnya berapa, terus dan lain-lain, ternyata saya nggak boleh pakai alat itu. Baik, takut ini ya, kan sering ngeliat ya, ada yang berolahraga malah berujung meninggal ya, mungkin sudah ajal dan takdir ya. Tapi boleh juga ya kita hitung-hitung, oh kayaknya kaliumnya kurang ini, jadi olahraganya tidak terlalu diporsir gitu. Karena takutnya pas berolahraga terlalu berlebihan, kaliumnya habis, terus akhirnya kena serangan jantung misalnya seperti itu. Baik, selanjutnya. Nah ini fasilitasnya UPI di pinggir. Udah masuk ke Masjid Al-Furqan belum? Belum. Oh, kami punya Ustadz Adi Hidayat loh. Kalian tahu nggak? Tahu ya? Jadi dosen linguistik di UPI loh, keren ya UPI, masya Allah, subhanallah. Semoga makin ini ya. Oh ya, mohon maaf ya kalau di sini ada yang non Muslim ya, mohon maaf sekali. Bukan berarti ini saya mengeneralkan semuanya, tapi hanya ini siapa yang nggak tahu Ustadz Adi Hidayat gitu aja. Oke, mohon maaf kalau saya. Nah ini masjid ini aktif secara kajian dari pagi subuh sampai malam, habis isya bisa sampai jam 9 baru beres, dan beberapa programnya ngeling dengan ini asrama. Ini asrama UPI. Jadi UPI punya asrama khusus untuk putra dan putri ya. Aturannya itu diantaranya di situ ada Pak Camatnya, ada Pak Lurahnya, ada Pak RT-nya di sini. Punya aturan ini. Termasuk beberapa programnya masuk ngeling di Masjid UPI. Jadi serasa kuliah tapi ada di pesantren. Nah itu UPI. Ya, tapi juga tidak kalah lagi yang lainnya. Ada yang Nasrani juga punya punya kelompok sendiri eksklusif gitu. Juga ada kajian-kajiannya di kantor kami di UC. Ada di UC lantai 1, kajiannya setiap hari Rabu. Mereka punya kajian khusus di situ. Dan agama-agama yang lain sama seperti itu. Karena di UPI kebanyakan yang Muslim, jadi kajiannya lebih kayak besar ya Muslimnya. Mohon maaf, bukan ini ya. Ini keadaan seperti itu. Baik. Nah, mungkin ini bisa jadi keinginan banyak para siswa dan orang tua memasukkan, tapi tidak sesuai dengan jumlah siswa yang ada di UPI. Jadi bisa masuk di sini harus ada proses seleksinya. Baik. Ini yang kayak lapangan ini bisbol ya, lapangan bisbol, softball ya. Bisbol, softball. Oh, lapangan pizza kata Pak Budi. Ya, lapangan pizza ini ya. Terus softball, bisbol ya di antara itu. Nah, ini ada sport hall di dalamnya itu untuk bola voli ya, bola voli dan bulu tangkis. Ini ada gimnasium. Sekarang Bapak beruntung sekali. Sekarang lagi mokaku di UPI. Sebenarnya biasanya nggak diterima. Kalau lagi ada event begini nggak ada kunjungan sebetulnya. Tapi ini sakti banget ini Bapak dan Ibu guru bisa masuk ke sini untuk kami menerima kunjungan. Padahal padat sekali kami jadwalnya. Ada yang mokaku, ada retret pejabat. Kami lagi pergantian rektor dan pejabat seluruh UPI. Kami juga ini kebelah-belah. Tim ini keterbagi-bagi. Jadi makanya ini sakti sekali nih SMA Korpri ini kan. Oh, ada menterinya juga datang gitu. Ada beberapa pejabat-pejabat yang semuanya datang di acara kegiatan retret kami untuk terkait itu. Nah, lanjut lagi ya. Ini lapangan bola, stadion bola. Ini maaf kepotong. Ini untuk kolam renangnya ya, kepotong. Terus ini ada di sini ada lapangan golf ya. Kalau ini bukan ya, ini rumah warga ini, yang ini. Nanti dikiranya ini fasilitas UPI gitu, bukan. Ini rumah warga. Nah, ini fasilitas-fasilitas tersebut kalau kalian nanti menjadi mahasiswa UPI semuanya gratis buat kalian semua, ya. Alhamdulillah, masya Allah, subhanallah. Tapi ada kecuali, takut saya dosa itu. Kecuali yang ini nih, yang asrama. Yang asrama itu tidak gratis, ada kalau nggak salah 500.000 kalau nggak salah. Jadi bisa berdua di dalamnya, bisa juga bertiga. Nanti dibagi tuh kira-kira 500.000. Tapi untuk kos-kosan yang ada di UPI banyak ya.
Di belakang sana ada Agim, di sekitar Agim juga ada kos-kosan. Oh, itu juga banyak sekali kos-kosan, tapi harganya berbeda, lebih mahal ya. Tapi memang fasilitasnya lebih bagus ya. Tapi kalau di sini ya, kalau saya punya anak ya saya pengennya masukin ke asrama, di asrama UPI. Baik, selanjutnya ya. Oh, sudah selesai nih kalau untuk terkait itu. Sekarang kita terkait dengan penerimaan mahasiswa baru ya. Jadi kalian nanti kalau ingin jadi mahasiswa UPI, kalian bisa masuk di SNBP, SNBT, dan ada SM atau seleksi mandiri. Itu ada yang reguler dan ada yang prestasi istimewa. Yang prestasi istimewa itu yang tadi ada kalian punya punya sertifikat, atau kalian atlet, atau kalian pemain seni yang punya sertifikat nasional dan lain-lain. Nah, untuk seleksi wilayah jalur barat dinonaktifkan dulu di UPI karena ada permasalahan teknis, jadi tidak ada. Tapi mudah-mudahan kalau tahun depan ada seleksi mandiri wilayah barat itu waktu Indonesia bagian barat. Jadi kalau masih di waktu Indonesia bagian barat itu bisa ngikutin seleksi mandiri wilayah barat tersebut. Jadi sebetulnya ini seleksi masuk untuk di UPI yang bisa diperhatikan nanti ada kalau yang SNBP dan SNBT itu ada di website gue ya, di website kementerian ya, BP3 kalau nggak salah. Baik, saya lanjutkan lagi. Untuk penjadwalan itu ada di BP3 di websitenya, mungkin bisa nanti paling tidak jadwalnya seperti ini. Berikutnya, nah ini yang penting nih buat kalian, juga buat Bapak Ibu guru. Ini soal daya tampung. Daya tampung di UPI tidak pernah berubah, tidak pernah turun, tapi selalu naik. Walaupun naiknya, daya tampungnya itu tidak signifikan ya, misalkan banyak. Karena terkait dengan penerimaan mahasiswa baru kan itu dibatasi. Kalau nggak salah yang sekarang itu ada sekitar 12.000 sekian mahasiswa baru di UPI. Jadi kebayang mahasiswa di UPI itu udah berapa ribu gitu kan, banyak banget. Nah, untuk daya tampung di tahun 2023 itu sebesar 11.134, di tahun 2024 dan 2025 itu ada di angka 11.331. Daya tampung ini bisa nanti dilihat di website kami pmb.upi.edu. Ini juga bisa di strategi sekolah untuk bisa memasukkan siswanya ke PTN-PTN. Jadi dilihat daya tampungnya. Kalau misalkan daya tampungnya itu sedikit, peminatnya banyak. Kalau misalkan ikut di SNBP, tapi nilainya kayaknya tidak masuk angkanya, jangan dipaksakan. Misal seperti itu, Bu. Baik, selanjutnya. Nah, untuk penerimaan di seleksi kuota untuk kuotanya ya di SNBP, SNBT dan seleksi mandiri ditentukan oleh pemerintah. Nah, untuk di PTNBH di sebelah sini PTNBH, ini PTNBH untuk di SNBT BP itu 20%, SNBT-nya 30% dan untuk SM-nya itu 50%. Angkanya seperti itu. Baik, saya lanjut. Ini lanjut saja, ini lanjut juga. Nah, ini. Aduh, kelihatan nggak ya? Ini peminat daya tampung di SNBT. SNBP ya. Itu ada di keperawatan kampus Medang yang tadi saya sebutkan. Datanya masih data 2023. Kalau ingin data yang 2024 dan 2025 itu ada di website pmb.upi.edu. Itu website utama untuk penerimaan mahasiswa baru yang informasinya itu bisa dipertanggungjawabkan. Jadi bukan saya tidak mau mengarahkan ke IG dan lain-lain ya. Untuk kalian ingin menjadi mahasiswa UPI, kalian harus kepoin pmb.upi.edu. Nanti ada dokumen ini. Nah, untuk keperawatan kampus Sumedang, ya, itu angkanya di angka 1.557. Maaf ya, ini kepotong ya, 57. Daya tampungnya hanya 87. Berarti banyak yang gugur ya daripada yang masuk. Nah, ini kalian juga harus perhatikan. Ada di sini gizi misal, gizi ya. Nah, ini ada 1.132, daya tampungnya hanya 75. Berarti banyak yang gugur. Ya, dan berikutnya dan lain-lain. Untuk rankingnya itu selalu ini nggak beda jauh dari ranking 10 ini. Pasti diantaranya ada keperawatan, ilmu komunikasi, manajemen, psikologi, gizi, bimbingan konseling, EPSD Kampus Cibiru, ilmu komputer,
bahasa dan sastra Inggris dan akuntansi. Ini selalu seperti itu. Tapi nanti fluktuatif berubah gitu. Yang 10 besar itu selalu berubah-berubah. Baik, berikutnya ya. Ini ada peminat daya tampung di SNBT tahun 2023. Nah, bukannya turun malah tambah besar. Mana tadi? Nih, keperawatan kampus Sumedang turun ke 6 ya, peringkat ke-6 ya. Peminatnya ada di 1320, daya tampungnya 65. Ini jadi perhatian buat kalian. Jadi maksud saya munculkan daya tampung ini ketika kalian mau masuk ke PTN, kalian juga ukur daya tampung ini. Daya tampung ini bisa juga menjadi strategi kalian untuk mudah masuk ke PTN. Nah, ketika kalian tahu strategi ini, berarti kalian jangan maksa gitu. Kuliah itu jangan dipaksain untuk kalian bisa masuk ke prodi-prodi yang favorit itu, karena saingannya berat, ribuan gitu saingannya. Yang gugur juga pasti kalau enggak kalian ya teman kalian yang gugur. Tapi kalian punya Allah kan? Kalian punya Allah kan? Langitkan doa kalian ya. Jangan-jangan satu di antara ribuan itu yang terpilih hanya kalian. Ya, amin ya robbal alamin. Nah, itu yang harus kalian pikirkan untuk bisa masuk ke PTN. Ini terkait data yang di UPI. Mungkin data yang di Unpad, di ITB, di kampus lain, di UI gitu atau di UNJ, datanya mungkin bisa lebih besar dari ini. Tergantung dari prodi-prodi itu. Jadi nanti kalian bisa pilih prodi-prodi ini untuk kalian punya strategi. Termasuk diantaranya Bapak Ibu guru. Baik. Saya lanjut ya. Oke, ini persyaratan seleksi mandiri. Kita lewat aja. Oke, di mandiri sedikit ya. Nih, yang tadi saya sama siswa memiliki prestasi juara berupa medali emas, perak, perunggu atau ranking 1, 2 dan 3 5 tahun terakhir pada olimpiade, kejuaraan akademik, kejuaraan olahraga, seni, desain dan keagamaan seperti Musabaqah Tilawatil Quran ya, tingkat provinsi, nasional, internasional, dibuktikan dengan surat keterangan dan atau sertifikat dari lembaga yang berwenang dan uji validasi khusus ya. Nah, ini untuk kalian sebagai mahasiswa yang punya prestasi, ini juga bisa jadi peluang kalian untuk bisa masuk ke PTN khususnya di UPI. Baik, lanjut ya. Oke, ini lanjut, ini sudah. Ini website. Ini website pmb.upi.edu yang tadi saya sampaikan. Jadi kalau kalian ingin menjadi mahasiswa UPI, ini bisa dikepoin oleh kalian. Di situ ada pedoman ya. Ada pedoman sampai cara masuk ke UPI, sampai biaya pendidikannya berapa, sampai nanti kalian harus apa saja yang dipersiapkan, sampai akhirnya menjadi mahasiswa, tahapannya ada di sini. Jadi belajar dari website ini nanti kalian mungkin pas jadi mahasiswa baru kalian tidak terlalu bingung gitu untuk mempersiapkannya. Baik. Oke, selanjutnya ini website snpmb@bb3.kemendikbud.go.id. Ini website resmi penerimaan mahasiswa baru. Baik. Nah, ini beasiswa. Kalian kenal nggak beasiswa KIPKA? Kenal? KIP kuliah. Kebanyakan mahasiswa di UPI menggunakan ini KIP kuliah. Ini dipakai untuk SNBP, SNBT, bahkan ada yang dipakai untuk SM. Padahal SM itu kayak subsidi silang gitu Bu ya, dengan pembayaran UKT atau yang lebih besar, tapi bisa dibayar oleh KIPKA. Tapi kuotanya sedikit Kak. Kuota yang dimaksimalkan adalah di SNBP dan SNBT. Untuk sisanya, kuota yang sisa itu baru masuk di SM. Nah, kalau kalian ada yang sudah memiliki KIP misalkan, ingin kuliah di PTN, di UPI itu menerima mahasiswa yang menggunakan KIP kuliah. Juga beasiswa-beasiswa lain. Nanti coba saya bongkar. Nah ini. Kalian kenal Jabar Future Leader misalkan ya, atau beasiswa lain seperti beasiswa dari bank ya, dari bank, terus dari kementerian, dari BUMN gitu ya, terus dari banyak sekali yayasan-yayasan ya, foundation gitu. Nah, ini beasiswa yang selalu bekerja sama dengan PTN ya, termasuk diantaranya UPI.
Cara sistematikanya sama. Jadi kalian daftar dulu ke website mereka, sampai ikuti pedomannya, sampai akhirnya kalian lulus, sampai akhirnya kalian resmi diterima sebagai penerima beasiswa. Ketika mendaftar di UPI dengan jalur SNBP dan SNBT maupun di SM, cantumkan nomornya. Nanti biar UPI yang sedot UKT-nya melalui website mereka atau melalui narahubung mereka. Begitu ya untuk beasiswa. Baik. Udah sepertinya ya, cukup ya. Cukup kan ya? Terima kasih aja lah. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih buat Bapak Jaka. Banyak sudah berkunjung ke Universitas Pendidikan Indonesia. Kami sangat senang ya, bersyukur, bangga menjadi bagian dari apa yang kalian tanyakan tadi, atau kalian harapkan tadi, atau yang kalian juga jauh-jauh ya dari Bekasi datang ke sini. Mohon maaf yang besar-besarnya jika ada sesuatu yang tidak nyaman atau ada hal-hal yang kurang tepat kami sampaikan. Apa yang kami sampaikan itu hanyalah informasi. Berita baiknya itu ada di diri kalian masing-masing. Jadi pinterlah menyimpulkan sesuatu agar kesimpulannya itu benar-benar relevan di diri kalian sendiri. Ini hanyalah perkenalan, menyampaikan apa yang harus kami sampaikan sebagai tugas kami. Ya, jika ada kesalahan, ketidaktepatan, khususnya buat Bapak dan Ibu guru, juga para siswa, kami ucapkan terima kasih banyak. Kami tutup. Ya, Pak Budi, selamat jalan-jalan ya di Bandung. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.